Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, akhirnya kita sampai pada pilar terakhir dari integritas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Kita semua sering dengar kata disiplin, kita juga semua selalu dengar kata bertanggung jawab. Tapi apakah itu disiplin dan bertanggung jawab? Kita lihat ada dua pilar besar. Pilar yang pertama adalah taat asas, dan pilar yang kedua adalah berperilaku amanah. Taat asas itu juga mempunyai 3 sub. Sub yang pertama itu ada berpikir orientasi, maka berperilaku orientasi nilai. Kemudian berpikir secara profesional. Kemudian ketiga, berpikir secara keteladanan. Nah, kita lihat yang pertama, berorientasi terhadap nilai. Orang berpikir bahwa akhirat itu sesuatu yang mustahil. Bagi komunis tidak ada akhirat. Karena itu maka ada seseorang ketua umum partai besar mengatakan, mereka yang mengatakan tentang akhirat, tentang neraka, tentang surga, mereka sendiri belum pernah ke sana. Ini adalah satu pelecehan terhadap agama apapun. Semua agama samawi itu percaya ada akhirat. Nah, oleh karena itu, karena kita ada orientasi masa depan, maka kemudian hal-hal yang tidak kelihatan secara fisik, matematik, tapi kita yakin ada, maka kemudian ketika kita beratur di depan kereta api, stasiun, kita beratur di depan stasiun bis, kita beratur di depan check-in di bandara, maka kita akan antri. Queue dengan teratur, karena itu adalah manifestasi daripada orientasi nilai. Kita lihat bagaimana matahari, bulan, galaksi-galaksi berjalan secara teratur, itu ada orientasi nilai, karena yang mengelola matahari, mengelola bulan, mengelola galaksi, bukan manusia. Ada yang berkuasa, yang maha kuasa, yang mengelola alam semesta. Itu ada orientasi nilai, sehingga selalu kita berpikir tentang bagaimana hari sesudah hidup. Orientasi nilai. Kemudian orientasi profesional. Bagaimana berprestasi dalam pekerjaan, orientasi profesional. Profesional itu adalah mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan. Pekerjaan itu mendatangkan efektivitas dalam hal kinerja, kemudian efisien dalam soal biaya, kemudian transparan, kemudian akuntabel. Artinya bersifat terbuka, transparan, dan bisa diukur, akuntabel oleh siapa saja. Itu adalah berpikir secara profesional. Sehingga demikian, dari sub pertama ini, bagaimana kita berpikir secara nilai, kemudian kita berpikir secara profesional, dan yang ketiga adalah teladan. Teladan itu adalah bagaimana agar supaya seseorang itu menjadi teladan kepada keluarganya, kepada tempat kerjanya, kepada masyarakatnya. Maka kemudian pemimpin itu harus menjadi teladan. Sehingga demikian, kalau kita lihat bebek, maka bebek itu hanya di belakang, tukang jaganya. Maka kemudian bebek itu akan beratur, ikut induknya di depan, seperti itu. Itu adalah keteladanan pemimpinnya. Nah, oleh karena itu, maka ketika pemimpin menjadi teladan, maka kemudian bawahannya akan ikut saja. Dalam masyarakat agraris seperti Indonesia, tokoh, pemimpin itu adalah teladan. Ketika saya di KPK, kantor saya, ruangan saya di lantai 2, waktu zuhur, azan, kemudian saya turun, maka pegawai-pegawai lihat saya itu, mereka bilang, Pak Bulas sudah turun. Langsung mereka kemudian turun, ikut. Nah, sehingga pemimpin itu dalam kapasitas sebagai komandan, pemimpin dalam kapasitas manajer, pemimpin dalam kapasitas pelayan. Maka sebagai komandan memberikan perintah, memberikan petunjuk, teladan. Sebagai manajer, semua karyawan pegawainya adalah mitra kerja, dan kemudian sebagai pelayan, dia harus melayani kepentingan anggotanya, masyarakat rakyatnya, karena dia digaji oleh mereka. Kita jumpa lagi pada bagian kedua. Pemirsa, kita lanjutkan pada subpilar kedua dari pilar disiplin bertanggung jawab, yaitu bersikap amanah. Bersikap amanah menurut hadis
kata Rasulullah SAW, amanah adalah orang yang jika bicara tidak dusta, jika berjanji ditepati, diberi kekuasaan, diberi jabatan tidak khianat. Maka oleh karena itu, ketika kita bicarakan soal amanah ini, maka substansi pertama adalah di depan Khalik bersifat tawadu. Jadi presiden sampai petani ketika berhadapan dengan Allah dalam sholatnya bagi orang Islam, di gereja bagi orang Nasrani, di kuil bagi orang Hindu, di tepekom bagi orang Buddha, dan seterusnya, itu sepenuhnya tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Bagaimanapun presiden dengan rakyat biasa, ketika sholat berjamaah, berdiri berdampingan, raja dengan rakyat biasa, tawadu, rendah hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jika seseorang presiden, menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR rendah hati, maka dia tidak akan menggunakan jabatan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi golongan kelompok, tapi untuk kepentingan rakyat. Itu tawadu. Yang kedua adalah ketika di atas kursi bertanggung jawab. Jadi dari presiden sampai lurah, dari presiden sampai RT, itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah bagaimana agar supaya kepentingan bawahannya, kepentingan karyawan, kepentingan rakyatnya diutamakan. Kita semua pasti benci Fir'aun. Pasti. Karena Fir'aun melantik dirinya sebagai Tuhan. Tapi jarang yang kita tahu bahwa Fir'aun itu sampai malam hari tidak tidur. Kalau dia tidak pastikan rakyatnya di Mesir itu sudah tidur nyenyak, sudah makan, sudah minum. Itu Fir'aun. Yang melantik dirinya sebagai Tuhan dan dibenci oleh seluruh manusia. Dibenci Allah. Tapi itulah Fir'aun sebagai pemimpin. Dia tidak tidur sebelum dia pastikan bahwa rakyatnya tidur nyenyak, tidak ada yang lapar, tidak ada yang kedinginan, tidak ada yang haus. Nah, oleh karena itu maka ketika Anda mempunyai jabatan, Anda harus bertanggung jawab. Perhatikan induk ayam. Ketika ayam sedang bertelur, ketika kita datang mengambil telurnya, ayam itu lari. Kita ambil telur. Tapi beberapa pekan kemudian ketika dia sudah mengeram, maka kita dekat saja. Wow, dia mau patuh kita. Apa induk ayam mengatakan kepada kita? Bahwa ini bukan hak Anda lagi. Hak Anda sudah selesai, ini hak saya untuk melanjutkan suriat. Itu induk ayam, bertanggung jawab kepada keturunannya melalui telurnya. Ketika sudah menetas, pengalaman saya biasa pelihara ayam. Ketika kita lewat, maka induknya melindungi anaknya. Ketika kita kasih makanan kepada dia untuk makan, maka kemudian dia akan panggil, gitu. Demi Allah, induk ayam tidak makan sebelum anak-anaknya kenyang. Setelah anak kenyang, baru. Beberapa hari kemudian, induk ayam itu akan membawa anak-anaknya ke gundukan pasir, gundukan tanah, dikorek, cakar tanah. Diajarkan anaknya bagaimana mencari makanan, mencari hidup, dan seterusnya. Beberapa hari kemudian ketika kita kasih makanan buat ayam itu, anaknya datang mau makan, dia patuk anaknya. Beberapa hari yang lalu dia tidak makan sebelum anaknya makan, sekarang ini dia berpatuk anaknya. Kenapa? Karena dia mengajarkan kepada anaknya, saya sudah beri kamu ilmu, saya sudah berikan kamu keterampilan, saya sudah berikan kamu skill, kamu harus independen, harus kamu mandiri. Jangan mengharapkan utang melulu dari luar negeri. Hari ini kita punya utang 6.000 triliun. Yang itu bisa tamat, lunas, kalau dibayar dengan baik, itu sampai tahun 2050. Itu pun kalau sumber daya alam kita itu masih terpenuhi. Padahal hutan kita sudah stadium 4, minyak bumi 2030 akan habis, kecuali ditemukan sumber baru. Sehingga dengan demikian, maka utang itu akan memilih kita, dan kemudian kita akan tergadai dengan negara pemberi utang, apakah Cina, apakah Amerika, dan seterusnya. Nah, ini bertanggung jawab. Kemudian terhadap masyarakat, kita bersikap ramah. Tadi saya sudah katakan, atau beberapa share yang sudah katakan, hari ini hujan 1 hari saja, 2 hari saja, 3 hari saja, banjir di mana-mana. Ada orang yang punya tanah 5,2 juta hektar. 80,2% lahan di seluruh Indonesia bukan lagi milik pribumi. Sudah milik bangsa asing, sudah milik non-pribumi. Dan ini karena kita tidak bersikap ramah kepada lingkungan. Oleh karena itu, maka di rumah belajarlah ramah terhadap lingkungan, bersihkan got, bersihkan longkang, bersihkan saluran, sehingga kemudian kita ramah kepada pohon, kita ramah kepada hewan, kita ramah kepada tumbuhan, kita ramah kepada hewan, sehingga kemudian lingkungan itu juga ramah kepada kita, akan memberikan
kemanfaatan kepada kita. Kita jumpa pada episode berikut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza.